Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari dengan NIM 23010119130114. Saya dari kelompok 4A, kelas Ilmu Pemuliaan Ternak A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama, latar belakang. Heritabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan mengenai tingkat kesamaan penampilan antara anak-anak dengan tetuanya. Nilai heritabilitas yang tinggi dapat dikatakan bahwa ternak dalam suatu populasi mempunyai penampilan yang baik untuk sifat yang cenderung menghasilkan keturunan yang baik pula. Dan sebaliknya, ternak yang memiliki penampilan yang rendah cenderung menghasilkan keturunan dengan penampilan yang rendah pula. Korelasi genetik terkait dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat lain secara genetik. Kemudian, jika dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk suatu sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lainnya. Repeatabilitas merupakan suatu korelasi antara produksi pada periode 1 dengan periode berikutnya. Nilai repeatabilitas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyeleksian ternak yang akan dipertahankan dalam suatu peternakan untuk periode produksi berikutnya. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak ini adalah untuk mengetahui dan melakukan perhitungan serta mengetahui kegunaan secara aplikatif dari nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas. Manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai dan perhitungan dari nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas di dalam kehidupan serta di dalam peternakan, sehingga mahasiswa dapat melakukan seleksi pada ternak. Berikut ini merupakan contoh soal. Di suatu peternakan sapi perah didapatkan data recording, data bobot lahir dan bobot sapi dari pedet dalam beberapa tahun. Dari 4 ekor sapi jantan dikawinkan dengan 5 ekor sapi perah betina, didapatkan rata-rata bobot lahir sebesar 32,9 kg. Dan rata-rata bobot sapi sebesar 105,1 kg. Berikut ini form data produksi bobot pedet. Berikut ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir pedet 1. Perhitungan heritabilitas bobot lahir pedet 1 yang pertama adalah faktor koreksi atau FK. Dengan rumus Y kuadrat dibagi N titik. Kemudian, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Kemudian, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K YIK kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat dikurangi NI. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurangi S. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yaitu rumusnya JKS dibagi DBS. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW dibagi DBW. Kemudian jumlah kuadrat tengah H/8 antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W sama dengan KTW. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau S kuadrat yaitu KTS dikurangi KTW dibagi K. Selanjutnya perhitungan heritabilitas atau H kuadrat dengan rumus 4 tau S kuadrat dibagi tau S kuadrat ditambah tau W kuadrat.
Hasil heritabilitas bobot lahir bedet sebesar 0,85 menunjukkan respon yang baik terhadap perlakuan seleksi. Semakin besar nilai heritabilitas, maka semakin besar kemajuan seleksi yang diraih dan semakin cepat varietas unggul dilepas. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot lahir bedet 1. Berikut ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi bedet 1. Perhitungan heritabilitas bobot sapi bedet 1 menggunakan rumus yaitu faktor koreksi dengan rumus Y kuadrat per N titik. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurangi FK. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW menggunakan rumus sigma I sigma K YIK kuadrat dikurangi sigma I YI kuadrat dibagi NI. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS menggunakan rumus S-1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW rumusnya adalah N titik dikurangi S. Selanjutnya kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yaitu dengan rumus JKS dibagi DBS. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW menggunakan rumus JKW dibagi DBW. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W sama dengan KTW. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S menggunakan rumus KTS dikurangi KTW dibagi K. Kemudian heritabilitas atau H kuadrat dengan rumus 4 tau S kuadrat dibagi tau S kuadrat ditambah tau W kuadrat. Hasil dari heritabilitas pada bobot sapi bedet sebesar 3,7. Nilai ini bisa melebihi rentang nilai heritabilitas karena beberapa faktor, yaitu metode dan populasi yang digunakan. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot sapi bedet 1. Berikut ini merupakan rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot lahir sapi 1. Perhitungan dari korelasi genetik yang pertama adalah faktor koreksi dengan rumus X dikali Y dibagi N titik. Kemudian jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI dikali YI dibagi NI dikurangi FK. Kemudian jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI dikali YI dibagi NI. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW menggunakan rumus N titik dikurangi S. Selanjutnya hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS menggunakan rumus JHKS dibagi DBS. Kemudian hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW menggunakan rumus JHKW dibagi DBW. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV-W sama dengan HKRW. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOV-S dengan rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Kemudian korelasi genetik yaitu rumusnya 4 KOV-S dibagi akar 4 tau S kuadrat X dikali 4 tau S kuadrat Y.
Perhitungan korelasi genetik ini didapat nilai sebesar 8,6 yang melebihi rentang nilai korelasi genetik. Nilai korelasi genetik yang melebihi rentang yang semestinya dapat disebabkan oleh rendahnya nilai heritabilitas, umumnya nilai standar deviasi, dan koefisien korelasi dengan faktor lingkungan yang sangat besar. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari korelasi genetik. Berikut ini merupakan rekapitulasi data repeatabilitas bobot lahir pedet. Perhitungan repeatabilitas antar kelas menggunakan rumus R sama dengan sigma X dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi N tutup kurung lalu dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Nilai repeatabilitas antar kelas yang didapat dari perhitungan yaitu sebesar 0,29. Yang berarti nilai tersebut menunjukkan pengulangan pada periode berikutnya berada pada kategori sedang. Berikut ini merupakan rekapitulasi data repeatabilitas bobot sapi pedet. Perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet yaitu dengan yang pertama FK dengan rumus Y kuadrat dibagi M titik. Kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Kemudian jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J YIJ kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi MI. Kemudian derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N-1. Selanjutnya, derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N dikali MI dikurangi 1. Selanjutnya, kuadrat tengah antar individu atau KTB rumusnya adalah JKB dikurangi DBB. Selanjutnya kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW dibagi DBW. Kemudian kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau tau kuadrat W yaitu dengan rumus sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar individu atau tau kuadrat B dengan rumus KTB dikurangi KTW dibagi K. Kemudian repeatabilitas dalam kelas yaitu rumusnya tau B kuadrat dibagi tau B kuadrat ditambah tau W kuadrat. Nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu sebesar 0,99 menunjukkan bahwa nilai yang mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang yang lebih besar untuk diulang pada periode berikutnya. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir pedet sebesar 0,85 menunjukkan respon yang baik terhadap perlakuan seleksi. Nilai heritabilitas pada bobot sapi pedet sebesar 3,7 melebihi rentang nilai heritabilitas yaitu 0,0 sampai 1. Dipengaruhi oleh metode dan populasi yang digunakan. Nilai korelasi sebesar 8,6 melebihi rentang nilai korelasi genetik dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan waktu pengambilan sampel, keterbatasan sampel, dan metode yang digunakan ketika mengambil sampel. Nilai repeatabilitas antar kelas 0,29 menunjukkan pengulangan pada periode berikutnya berada pada kategori sedang. Nilai repeatabilitas dalam kelas sebesar 0,99
menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang yang lebih besar untuk diulang pada periode berikutnya. Sekian video praktikum ilmu pemuliaan ternak dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.